Oke, pada episode ini saya tidak akan mendalami tentang Q-nya kepada Anda, melainkan adalah tentang basic bagaimana sebenarnya cara membuat ini lebih baik aja. Jadi nanti ketika misalnya Anda tertarik untuk mempelajari Q, silahkan komen di bawah dan saya akan buat nanti tutorialnya ya. Nah, untuk sekarang harusnya yang Anda tahu adalah bahwa sebenarnya jika misalnya kita pergi ke config, di sini ada yang namanya q.php. Ini dia. Yang mana dia akan menerima beberapa Q connection yang defaultnya itu adalah sync, yang itu yang tadi kita lakukan itu adalah synchronous. Jadi ketika misalnya kita menggunakan asynchronous, maka dia itulah yang disebut dengan Q. Jadi ketika misalnya kita menggunakan Q ini, maka dia berubah dari yang tadinya synchronous menjadi asynchronous. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, beberapa connection yang Anda lihat di sini drivernya itu ada database, beanstalk, dan SQS, Redis, dan null. Apa tuh null? Nggak tahu sih. Tapi yang jelasnya di sini, saya tidak pernah belum menggunakan beanstalk, namun SQS sudah, Redis juga sudah, bahkan saya sekarang pakai Redis by the way. Perbedaannya ya ketika misalnya kita menggunakan database ya pasti Anda tahu lah transaksinya bagaimana. Dia masukkan ke database, ketika misalnya sudah sukses maka dia hapus dari database tersebut. Cuman bedanya mungkin Anda berpikir di sini bedanya apa dengan Redis dan SQS dan lain-lain, karena semua ini database sebenarnya. SQS juga database, Redis juga database, ya. Jadi ketika misalnya SQS ini Amazon Q service kalau saya tidak salah. Nah, kalau Redis ini ya Redis lah, database ini semuanya. Nah, cuman lebih cepat aja daripada ketika misalnya kita menggunakan MySQL. Entah kenapa seperti itu, saya juga nggak tahu. Oke. Kita scroll ke bawah dan beberapa konfigurasinya pasti Anda tahu bahwa sebenarnya ketika Anda ingin menggunakan SQS, Anda dituntut untuk masukkan secret dan juga key dan ya whatever lah. Terus di sini ada juga Redis, yang mana sebenarnya luar biasa Redis ini free pula gitu. Oke, di sini kita akan lihat dasarnya saja. Kenapa? Karena ketika misalnya Anda ingin menggunakan Redis, Anda harus install dulu Redisnya di sistem Anda. Kalau Anda menggunakan Mac itu akan sangat enak ketika misalnya kita bisa install dengan menggunakan brew. Ketika misalnya saya buat di sini Redis, maka di sini jika Anda Redisnya sudah terinstall. Ketika misalnya saya buat sini Redis server juga akan sudah bisa digunakan. Terus kemudian ketika misalnya saya buat sini Redis CLI, terus saya buat sini ping, harusnya hasilnya pong ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, artinya kita sudah bisa akses servernya. Cuman di sini cobalah dulu. Saya akan tidak menganggap bahwa sebenarnya Anda sudah bisa menginstal Redis. Karena ada beberapa step, cuman nanti ketika misalnya Anda sudah ngerti bagaimana cara menggunakan database, setidaknya saya merekomendasikan untuk Anda menggunakan Redis. It's very fast ya. Coba dulu kita lihat beberapa dokumentasinya, komennya di sini sebenarnya untuk memberitahu aja apa drivernya. Cuman yang jelasnya coba kita pergi ke terminal dulu. Dan harusnya jika misalnya kita buat di sini artisan enter, harusnya di sini ada untuk table untuk Q ya. Q, ya ini dia. Q untuk table, here we go. Kita bisa menggunakan itu PHP artisan Q table, enter. Harusnya jika sudah kita langsung bisa migrate ya, migrate atau PHP artisan migrate itu sama aja, itu cuma alias. Ketika misalnya Anda penasaran alias migrate, ya itu PHP artisan migrate. Alright, jika sudah harusnya itu sudah akan masuk di database kita. Kita sama-sama tahu untuk hal itu. Kemudian ketika misalnya sudah Anda tahu di sini ada Q connection. Yang mana ketika misalnya kita pergi ke .imb file, kita cari untuk Q connection. Here we go. Kita buat di sini database. Yang mana ketika misalnya kita sudah buat dia menjadi database, dia akan masuk Q nanti akan menganggap bahwa kita menggunakan driver database. Oke, sekarang coba kita pergi ke Datable Plus dulu. Ya, ini dia. Oke, sekarang coba dulu kita pergi ke file job. Nah, ketika misalnya ada nanti job yang fail, dia akan masuk ke sini. Ketika misalnya ada yang pending, dia akan masuk ke sini. Watch. Ketika misalnya kita registerkan satu orang, I don't know, coba dulu kita buat siapapun, register. Oh, sepertinya dia tidak menjalankan apa yang kita inginkan. Anda tahu kenapa? Bahwa sebenarnya jika misalnya kita perhatikan kodenya, coba kita perhatikan pada app HTTP controller, di sini ada out, di sini ada register user controller, yang mana dia akan eksekusi verification email. Ya ini dia akan mengambil event yang listenernya, kalau saya coba kita lihat dulu pada event service provider. Ya ini dia. Coba kita scroll ke bawah. Di sini untuk listenernya dia menggunakan email verification notification. Coba kita lihat di mana dia. Illuminate out listener. Yang mana ini ada di vendor. Nah, ya kita tidak bisa sebenarnya menggunakan ini. Ya, kenapa tidak bisa? Hanya karena ketika misalnya kita ingin menggunakan ini, kita itu edit dari vendor. Perhatikan di mana dia. Laravel, masuk ke Breeze, masuk ke framework, masuk ke sini. Aduh. Yang mana ketika misalnya Anda ingin menggunakannya, Anda harusnya tidak lagi menggunakan yang ini,
melainkan kita buat sendiri. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu kita copy ini. Oke, kita copy terus kita buat dulu satu listener. Coba dulu kita perhatikan. Listenernya itu dari register. Kita dispatch. Bisa aja sih kita tidak menggunakan listener di sini. Jadi ini kita hilangkan. Namun eventnya kita harus tetap pakai. Cuman di sini juga tidak kita akan menggunakan event dari mereka. Artinya kita akan membuat event sendiri. So buka terminal Anda atau Anda bisa menggunakan atau Anda bisa menggunakan VS Code untuk itu. So PHP artisan make event, kita buat register. Jika sudah, sekarang kita coba dulu lihat pada app service provider. Sorry, bukan event service provider ya, bukan app service provider. Nah, di sini kan dia mengambil illuminate out event. Kita hilangkan. Dan coba dulu kita import dari sini punya kita sendiri, yaitu dari app event register. Oke. Nah, coba dulu kita lihat pada register.php. Nah, ini tadi di illuminate out event dia ambil user terus di construct. Oke, cuman seperti itu saja sepertinya. Namun kemudian sebenarnya tidak perlu kita buat listennya di sini karena kita tidak akan menggunakan ini by the way. So, Anda bisa hilangkan ini sekaligus semuanya atau ketika misalnya ada kerjaan selain ini, maka Anda bisa tetapkan seperti itu. Nah, jadi menurut saya gini, kalau pemikiran saya lebih baik kita dispatch dari eventnya aja langsung nanti. Ya, coba dulu kita pergi ke register, coba kita pergi dulu ke register user controller yang ada di app HTTP out. Oke, we go. Dan coba kita perhatikan new register. Nah, register ini masih diambil dari illuminate out event. Oke, kita hilangkan illuminate outnya, kita ganti menjadi app. Karena kita jika lihat pada register itu dia di app event namespace. Alright. Sekarang kita scroll ke bawah, harusnya dia sudah masuk ke sini. Nah, di register ini coba dulu kita buat satu seperti yang tadi lah. Public user. Terus di sini kita buat user. Dan this user equals to user. That's it. Harusnya untuk broadcast kita tidak perlu broadcast di sini. Jadi tidak usah pakai itu. Serial interact socket tidak usah juga, ngapain. Dispatchable yes. Dan ya Anda bisa hilangkan ini ketika misalnya tidak ingin pakai. Nah, kemudian di sini ketika misalnya kita ingin mengimplementasikan queue tadi, kita bisa buat di sini implement should queue. Jadi nantinya kalau misalnya queue worker tidak jalan, maka dia tidak akan di-trigger. Kira-kira seperti itulah. Tergantung pada queue connection yang Anda buat tadi pada .imb file. Ini dia. Ketika misalnya Anda menggunakan Redis, buat di sini Redis. Ketika misalnya Anda SQS, buat SQS. Ya SQS bukan SQL ya. Kemudian ketika misalnya Anda menggunakan database, ya buat database seperti ini. Oke. Kemudian, saya lupa apa yang saya lihat tadi di sana karena saya juga tidak melihat tadi. Event service provider. Coba dulu kita kembalikan dulu ya biar supaya kita bisa pergi ke sana. Send verification email notification. Whatever lah. Coba ini kita hapus aja dulu, terus ini kita hapus kembali karena kita tidak membutuhkannya by the way. Nah, kita lihat dulu apa isinya. Ya, ini dia. Kita copy aja dari sini. Terus kita buat satu job. Artisan make job. Apa kita buat namanya? Send email verification notification. Iya, bisa juga menggunakan notification sebenarnya, namun bisa juga menggunakan job karena di sini ya basicnya ketika misalnya kita sudah berhubungan dengan queue bukan berarti kita tidak bisa berhubungan dengan notification. Ya bukan hanya berhubungan dengan yang namanya job aja gitu. Anda bisa menggunakan ini di listener, di event, di mana lagi, di broadcast event bisa juga. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Karena di sini saya berpikir untuk menggunakan job, ya job yang saya buat gitu loh. Coba di sini kita buat make job send email verification notification job, enter. Alright, sekarang kenapa saya buat prefixnya job? Anda tahu sendiri. Ketika misalnya nanti kita mempunyai kelas yang sama sehingga kita tidak bingung yang mana ini job, yang mana ini event, yang mana listener. Kira-kira seperti itulah. Makanya kita buat prefixnya job seperti ini. Oke, di sini akan banyak ya. Karena apapun ceritanya dia akan menganggap bahwa kita memakai mereka semua. Oke. Kita bisa dispatch sebenarnya di sini dia. Seperti itu. Yang paling pertama, coba dulu import must verify email ini dari illuminate contrast out must verify email, enter. Oke, harusnya sudah masuk di atas. Kemudian event ini sudah tidak ada lagi sebenarnya karena kita di sini tidak menggunakan event sehingga dia bingung nanti siapa event ini, ya. Oleh karena itu, bagaimana ketika misalnya kita langsung masukkan di sini ya? Coba kita buat di sini public user. Dan di sini coba kita buat this user equals to user yang kita akan dapatkan dari sini pastinya. Dan harusnya sekarang kita bisa dispatch dia menggunakan this user daripada event. Iya, seperti ini. Oke,
Kemudian sepertinya ini pun tidak kita gunakan lagi ya. Ya tidak kita gunakan lagi sepertinya. Terus kita pergi ke job, terus kita implementkan queue-nya di sini. Ya by default dia sudah shoot queue ya, jadi sehingga tidak perlu lagi. Dan Anda bisa hapus event ini by the way. Kita dispatch langsung pun dari controller job ini pun tidak ada masalah juga ya. Coba kita pergi ke controller, di sini ada out, di sini register user controller. Ya, di sini ada event, new, register. Sekarang coba kita ganti dulu dispatch ya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk memanggil dispatch ini, tidak mesti seperti ini juga bisa. Send verification email job. Ya, here we go. Kita masuk di sini user. Pastikan juga Anda sudah mengimportnya jika misalnya kita lihat dia sudah masuk di sana up jobs send verification email job. Oke, jika sudah, sekarang coba kita tes di browser pastinya. Kita log out dan kita registerkan satu orang. Register. Dan jika Anda lihat really fast, alright? Coba kita lihat pada table plus. Harusnya masuk di job ini dia. Karena kalau misalnya jobnya pending, dia akan masuk ke sini. Nah, ketika misalnya Anda ingin trigger dia, PHP artisan queue walk. Oke, jika Anda lihat send verification email job itu processing, ketika misalnya sudah selesai dia akan proses, ya. Dan jika kita lihat pada mail trap, harusnya sudah ada masuk di sini a few second ago, verify email address. Oke. Nah, coba dulu ini kita hapus semuanya. Dan kita akan berandai-andai dulu, kita akan pergi ke dashboard dan dia akan pergi otomatis ke sini ke page verify your email address. Nah, Anda tahu bahwa sebenarnya ini belum asynchronous. Coba kita klik. Dia masih synchronous ini. Jadi ketika misalnya emailnya sudah sampai, dikirimkannya ke sini, baru dikasihnya pesan sama kita bahwa emailnya sudah dikirim. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau jaringan nge-lag ini pasti nge-lag, ya. Coba kita lihat. Ya, dia masuk ke sini a few second ago, baru dikasihnya notice di sini. Dan coba dulu kita inspect apa URL-nya. Dari form email verification notification. Coba kita lihat pada web.php email. Oh, bukan di sini, pada out.php yang ada pada roots folder ya, ini dia. Email verification notification, here we go. Coba kita lihat dulu dia di sini. Send verification email notification. Nah, di sini kan dia langsung membacanya secara sinkronus ya. Jadi jalankannya dulu yang ini, dijalankannya dulu yang ini. Ketika misalnya ini sudah selesai, baru dijalankan yang ini. Itu yang namanya sinkronus. Oke, kita tidak mau seperti itu. Ya, kita mau dispatch aja langsung. Dispatch a new send verification email job. Oke, di sini kita masukkan si request user. That's it. Alright, let's try again. Refresh di browser, close the DevTools. Oke, kita resend. Dan you know what? A verification email link has been sent to the email address. Dan jika misalnya kita lihat pada item, dia akan processing. Ketika misalnya sudah selesai, maka dia akan proses seperti ini. Alright, jika Anda di sini sudah proses, yang artinya jika misalnya kita refresh di Mailtrap, harusnya sudah ada sini a few second ago, ya. Jadi user experience-nya sudah nampak di sini benar-benar kan gitu. Artinya jika misalnya tadinya dia menunggu lama, sekarang tidak lagi, Bung. Ketika misalnya ada register yang baru, ya tidak lagi menunggu emailnya sudah masuk, baru dia masuk ke sini informasinya. Sekarang Anda register, sudah selesai. Ketika misalnya sudah fast ya untuk validasinya, karena ini kebetulan email address-nya sama, tick real dong ada di sini. Kenapa sih tick real udah ada? Aduh. Oke, Rafaela, whatever lah. Register. Alright, masuk ya di sini ya. Dan sekarang harusnya jika misalnya kita lihat pada Mailtrap, dia tidak akan masuk ketika queue-nya belum selesai. Lihat, di sini masih processing. Maka jika misalnya Anda lihat proses, maka harusnya di sini akan sudah masuk dianya. Jadi user tidak akan menunggu lama lagi di sini. Oke? Nah, ketika misalnya kita resend seperti itu juga, dia akan langsung verification email has been sent, padahal sebenarnya kan belumnya, ya kan? Itulah tadi asinkronus itu dijalankannya. Oke, tunggu aja nanti, tunggu ada triggernya dari queue udah siap, baru dikirimkannya ke sini. Kira-kira seperti itulah. Of course, ketika misalnya Anda menggunakan Redis seperti yang saya bilang, Anda bisa menggunakan Horizon. Karena pada saat sekarang saya merekam ini, Horizon hanya mendukung untuk Redis server aja, tidak mendukung untuk database driver. Jadi ketika misalnya Anda ingin monitoring tentang queue ini, ya Anda, makanya saya bilang kan, ya Anda bisa menggunakan yang namanya Redis daripada database. Dan itu jauh lebih fast harusnya daripada database. Ya karena tidak ada transaksi database jika misalnya ada, tapi dia tidak ke MySQL, kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin di sini Anda sudah mengerti kan kira-kira bagaimana jalan ceritanya, yang tadi dia menunggu, yang sekarang tidak. Nah, kayak saya menggunakan di sini dispatch job ini biar supaya di email verification notification kita bisa panggil pada create user, bukan create user, register user controller. Ya, ini dia.
Dan di sini juga kita panggil dia. Saya tadi agak mikir ingin menggunakan event, tapi sepertinya tidak kita butuhkan. Karena kita mengkode ini kan kalau bisa kan lebih sedikit lebih baik kan gitu, bukan malah memberatkan ya. Nah, oleh karena itu saya akan melihat Anda di video berikutnya. Sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya yang perlu saya ajarkan di sini karena ini lebih ke pemakaian user experience-nya aja sih. Nah, oleh karena itu mungkin beberapa dari kalian tidak menyukai Tailwind. Bukan tidak menyukai, namun tidak sempat untuk menulis ini itunya dan Anda sudah berpikir, beli template aja lah sudah, ditemporeskan banyak gitu loh. Nah, oleh karena itu mungkin Anda berpikir ingin mengkonfigurasinya menggunakan Bootstrap, ya Anda bisa mengikuti saya di video berikutnya. See you soon.